Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan nama saya Sania Putriana. Kali ini saya akan menjelaskan materi tentang ekosistem. Istilah lain dari ekosistem yaitu biokoenosis, mikrokos, dan geobiokoenokis. Ekosistem adalah tempat di mana kehidupan berlangsung dalam sistem yang teratur dan mandiri atau ketergantungan. Misalnya rantai atau jaringan makanan dan siklus hidrologi. Ekosistem adalah sistem kehidupan atau sistem yang mandiri, artinya mencukupi seluruh kebutuhannya sendiri secara berkesinambungan atau self-sustained. Ilmu geografi mempelajari ekosistem sebagai bagian dari ruang atau muka bumi dalam sistem kehidupannya. Contoh pengwilayaan mangrove dan pengelolaan sumber daya alam dan sistem daerah aliran sungai atau danau. Selanjutnya, tipologi ekosistem. Dari segi jenjang makanan, ada dua komponen ekosistem, yaitu yang pertama autotrofik, yang kedua heterotrofik. Dari segi fungsional, ekosistem dapat dianalisa menurut yang pertama, lingkaran energi, yang kedua, rantai makanan, yang ketiga, pola keragaman dalam waktu dan ruang, yang keempat, perkembangan dan evolusi, dan yang kelima, pengendalian atau cybernetis. Dari segi kehidupan, ekosistem terdiri dari dua komponen, yaitu komponen abiotik dan biotik. Dari komponen abiotik terdiri dari tiga. Yang pertama senyawa organik, yang kedua senyawa anorganik, dan yang ketiga lingkungan. Dari biotik terbagi menjadi tiga. Yang pertama produsen, yang kedua makrokonsumer atau pagotrop, yang ketiga mikrokonsumer atau saprotrop. Dari segi biologi, ada dua tipe dasar ekosistem. Yang pertama, mikroekosistem langsung dari alam, jadi menyerupai ekosistem alam tetapi lebih sederhana. Yang kedua, ekosistem yang dibangun dengan menambah jenis organisme tertentu dari luar. Kultur ini sering disebut gnotobiotik. Untuk mempelajari nutrisi dan biokimia serta aspek lain dari spesies, jika keadaannya lebih kompleks disebut polysemik. Dari segi geografi, ekosistem merupakan yang pertama sebagai tempat hidup atau syarat tumbuh dan berkembang, yang kedua persebaran makhluk hidup atau holistik dan komprehensif, yang ketiga sistem interrelasi dan interaksi biotik dan abiotik. Dalam ekosistem, ada hubungan wajib ketergantungan antara komponen autotropik dan heterotropik, sehingga tidak dapat dipisahkan. Misalnya ekosistem danau. Ekosistem danau yang pertama dari komponen abiotiknya, yaitu senyawa anorganiknya terdiri dari H2O, CO2, O2, K, Na, dan P. Sedangkan berdasarkan dari senyawa organik terdiri atas asam amino dan humus. Yang kedua, organisme produsen. Yang pertama yaitu tumbuhan berakar atau bentos. Yang kedua yaitu tumbuhan kecil yang melayang atau fitoplankton, misalnya algae. Yang ketiga, organisme makrokonsumer seperti larva serangga, krustakea, dan ikan. Yang pertama, makrokonsumer 1, seperti hewan herbivora. Yang kedua, makrokonsumer 2, seperti karnivora. Yang ketiga, tipe konsumen lainnya, seperti detrivora, yaitu hasil pembusukan zat organik dari lapisan autotrofik di atasnya. Kemudian, organisme saprotropik, seperti bakteri dan jamur, terdapat pada lapisan air dasar atau base flow. Selanjutnya, homeostatis ekosistem. Ekosistem mampu memelihara dan mengatur diri sendiri seperti halnya komponen yang menyusunnya, yaitu organisme dan populasi. Karena itu,
Cybernetics atau ilmu pengendalian mempunyai peran penting dalam ekologi karena manusia cenderung untuk mengacaukan sistem pengendalian alamiah. Homeostatis merupakan istilah untuk kecenderungan sistem biologi untuk menahan perubahan dan selalu berada dalam keseimbangan. Satuan daerah pengaliran sebagai ekosistem. Seluruh daerah pengaliran air, tidak hanya tubuh perairan saja yang harus dianggap sebagai satuan minimum ekosistem, melainkan keseluruhan sistem kehidupan yang ada di daerah pengaliran air, apabila hal itu menjadi perhatian manusia. Ekosistem daerah Ciliwung misalnya, terdiri dari atas 3, yaitu dari hulu, tengah, dan hilir atau muara. Yang dari tengah itu dimulai dari interrelasi dan interaksi, kemudian persebaran biotik dan abiotik, kemudian sistem kehidupan lestari, optimal, dan serasi. Tanah sebagai ekosistem dan interaksinya. Muka bumi atau tanah sebagai ekosistem terbagi menjadi 2 wilayah. Yang pertama, wilayah kikisan, dan yang kedua, wilayah endapan. Di wilayah kikisan terbagi menjadi 3. Rendahnya kurang dari 100 meter. Pertengahannya antara 100 sampai 500 meter. Kemudian pegunungan tingginya lebih dari 500 meter. Di wilayah endapan terdapat delta, tanggul sungai atau pantai, beting, dan gosong. Tingkat kepadatan subsistem terjadi jika pertumbuhan populasinya dipengaruhi oleh makanannya. Tingkat kepadatan toleran adalah jumlah satwa liar yang dapat ditampung atau dukung oleh suatu habitat pada keadaan perilaku intrinsik dan mekanisme fisiologis mendominasi mekanisme pengendalian populasi. Tingkat kepadatan keamanan, yaitu jumlah satwa liar yang dapat ditampung oleh suatu habitat pada keadaan faktor-faktor kesejahteraan berperan dalam menekan adanya pengaruh predator. Teori tekanan atau compression theory untuk menjelaskan terjadi populasi gajah yang berlebihan di beberapa taman nasional. Masuknya gajah ke dalam kawasan taman nasional ini disebabkan oleh adanya perburuan yang intensif di daerah sekitarnya, sehingga mereka mencari perlindungan di dalam kawasan taman nasional.